Karena pada dasarnya orang-orang toksik hanya akan memperburuk suasana hati dan pikiran kamu. Hai semuanya, kenalin nama aku Nabila. Jadi hari ini aku bakal ngejelasin 7 langkah untuk menjadikan kegagalan sebagai pelajaran hidup. Check it out! Semua orang pasti pernah ngejalanin yang namanya kegagalan. Termasuk orang-orang yang sukses di luar sana yang udah nerbitin berbagai macam buku, yang udah sukses dengan ekonominya, dengan bisnis dan lain sebagainya. Pasti mereka pernah ngerasain namanya kegagalan. Jadi, kegagalan it's normal. Kegagalan justru bisa menjadi guru terbaik untuk kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, baiklah, kita akan mulai dari tips yang pertama, yaitu akui dan terima kegagalan. Jangan menyangkal atau menghindari perasaan kegagalanmu. Jika kamu gagal di satu usaha, maka lepaskan aja, nggak ada yang salah dari kegagalan. Toh semua orang pernah ngerasain kegagalan. Kegagalan itu sangat normal untuk kita semuanya. Gak semua yang udah kita lakukan, udah kita usahakan harus senantiasa sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin kita harus merasakan kegagalan dulu, baru bisa mencapai apa yang ingin kita impikan. Renungkan apa yang telah terjadi tanpa menyalahkan dirimu berlebihan. Kamu boleh menyalahkan dirimu sendiri, tapi tidak berlebihan. Banyak sekali orang di luar sana yang menyalahkan diri mereka sendiri dan membuat mereka down dengan perkataan dan pemikiran mereka sendiri. Kamu pernah nggak ngelihat eksperimen tanaman? Ada 2 tanaman, yang satu tanaman itu dicaci dan diolok-olok dengan mulut, dan yang satu tanaman lagi diberi afirmasi positif dan kata-kata yang baik. Setelah 30 hari dilakukan hal yang sama dan di jam yang sama antara 2 tanaman ini, kamu tahu apa hasilnya? Tanaman yang diberi afirmasi positif lebih baik berkembangnya dan lebih bagus pertumbuhannya daripada tanaman yang diolok-olok dan dicaci maki. Ya, begitu juga dengan tubuhmu. Jika kamu sendiri memberi afirmasi negatif pada dirimu sendiri dan kamu selalu berpikir kamu itu gagal, kamu yang salah, lalu bagaimana tubuhmu akan berkembang? Jika kamu sendiri saja tidak percaya dengan dirimu sendiri dan kamu juga tidak bisa memaafkan dirimu sendiri, bagaimana dengan orang lain? Maka stop judge diri sendiri, tapi renungkan apa yang kamu salahkan dan jadikan ini sebagai pelajaran. Yang kedua adalah fokus pada pelajaran yang bisa diambil. Apa yang bisa diambil dari situasi ini? Misalnya nih, kamu pengen ngambil beasiswa ke luar negeri. Kamu udah banyak banget membaca jurnal, ngeriset, kamu udah banyak banget menulis esai dan lain sebagainya. Tapi kamu gagal. Nah, ambil pelajaran dari situ. Dari pelajaran dari situ yang bisa kamu ambil adalah kamu jadi rajin menulis esai. Kamu jadi banyak banget wawasan gara-gara kamu baca buku. Kamu banyak banget akhirnya melihat fakta-fakta dari riset-riset yang telah kamu baca. Jangan jadikan kegagalan satu membuat kamu lemah dan meninggalkan semua kelebihan yang telah kamu lakukan. Karena pada dasarnya kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Jadi gak ada yang salah dengan kegagalan. Yang ketiga, jangan bandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Tapi kan kak, dia kan bisa, kenapa aku gak bisa? Ingat guys, setiap orang punya perjalanannya masing-masing dan punya waktunya masing-masing. Jika kamu hanya fokus pada pencapaian orang lain, kamu gak bakal bisa maju. Cobalah kamu untuk introspeksi diri sendiri, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang menurut kamu belum maksimal dari diri kamu dan usaha kamu. Coba kamu tulis dan coba kamu cari tips apa yang bisa membuat kamu keluar dari masalah kamu. Jadi, fokuslah pada pengembangan diri sendiri, bukan dengan pencapaian orang lain. Yang keempat, berani mencoba lagi. Kamu tahu gak cerita tentang penulis buku Harry Potter, yaitu J.K. Rowling, yang pernah ngalamin masa-masa sulit ketika dia mencoba untuk menerbitkan bukunya. Beliau ditolak oleh 12 penerbit sebelum pada akhirnya bukunya diterima oleh seorang ibu tunggal dengan kondisi keuangan yang buruk. Namun dia tidak pernah menyerah. Begitu banyak penerbit yang menolak karyanya karena dia yakin dengan isi buku dan apa yang dia tulis. And you know what?
Harry Potter adalah buku seri paling laris di dunia dan menginspirasi jutaan orang. Bahkan bukunya bisa dibuatkan sebagai film Harry Potter dengan berbagai chapter yang membuat orang itu terkesima dan takjub dengan isi ceritanya. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita inspirasi J.K. Rowling adalah, jika kamu percaya dengan dirimu sendiri dan tetap konsisten, keberhasilan pasti akan datang walaupun terlambat. Tidak apa berjalan lambat, asalkan terus berjalan daripada berjalan cepat tapi kamu stuck di satu titik. Ingatlah bahwa kegagalan adalah sementara, tapi pelajaran darinya bisa kamu ambil dan sangat bermanfaat bagi hidup kamu. Yang kelima, kelilingi diri sendiri dengan dukungan yang positif. Cari teman, organisasi, keluarga, kerabat, dan sahabat yang bisa mendukung kamu untuk terus bangkit dan tidak menyalahkan akan keadaan dan bisa memberikan kamu masukan konstruktif. Karena faktanya dukungan lingkungan yang ada di sekitar kamu sangat-sangat mendukung bagaimana kinerja kamu dan sangat berdampak bagi diri kamu. Cut off orang-orang yang membuat kamu merasa dikucilkan, tidak dihargai di dalamnya. Kamu gak perlu takut untuk keluar dari circle toksikmu dan kamu bisa mencari teman-teman yang kira-kira mendukung dengan kinerja kamu, dengan hobi kamu, dan bisa memberikan afirmasi positif untuk diri kamu. Karena pada dasarnya orang-orang toksik hanya akan memperburuk suasana hati dan pikiran kamu. Yang keenam, praktekkan self-compassion. Coba deh kamu cari waktu luang yang kira-kira kamu happy, kamu bisa tenang, atau cari suasana baru, atau kira-kira pergi ke tempat yang tenang, yang adem, yang bisa membuat kamu memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah terjadi. Ingatkan diri sendiri bahwa kamu adalah manusia yang tidak sempurna, jadi kamu wajar untuk melakukan kesalahan. Ketujuh, fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol. Jangan terlalu lama terjebak pada rasa penyesalan. Seperti yang aku katakan di awal tadi, kamu boleh kok merasa sedih, kamu boleh merasakan stres yang berlebihan, tapi kamu harus punya waktu untuk memaafkan diri kamu atas semua yang telah kamu lakukan, atas tangisan, atas stres. Coba maafkan dan relax. Penyesalan hanya berarti kosong jika kamu tidak melakukan apa-apa setelahnya. Coba alihkan perhatian kamu ke hal-hal yang lebih positif dan lebih bisa dikembangkan dari diri kamu. Mungkin kamu sukanya hobinya melukis, kamu bisa kok untuk mengalihkan hal-hal yang membuat kamu stuck di satu sisi dan mencoba untuk menggali potensimu menjadi lebih baik. Aku yakin setelah kamu tahu di mana kesalahan kamu bakal tahu gimana strategi selanjutnya yang lebih efektif mungkin dari strategi sebelumnya yang bisalah kamu lakukan untuk menjemput keberhasilanmu. You know what? Kegagalan bukan akhir dari hidup kamu. Justru itu tandanya bahwa kamu adalah seorang fighter yang sedang mencoba hal baru dan sedang belajar. Coba bersikap lebih tenang dan lebih tepat, karena kegagalan adalah awal dari langkah keberhasilan. Oke guys, jika kalian ada tips tambahan, bisa kalian coba tulis di kolom komentar. Aku bakal baca satu-satu. Dan jika kalian merasa bahwa perasaan kegagalan membuat kalian terasa terusik hatinya, atau kalian bisa mengutarakan perasaan kalian atau kegagalan kalian di kolom komentar. Oke guys, hari ini kita materinya hanya ini aja. Lebih dari kurang aku mohon maaf. Terima kasih.